Info banjir rob di Jakarta Utara hari ini. Banjir rob kembali melanda kawasan pesisir Jakarta Utara, termasuk Jalan Dermaga Ujung Muara Angke, Kecamatan Penjaringan, sejak Minggu, 12/1 pagi. Genangan air setinggi 10 hingga 30 cm menghambat akses menuju dermaga Kali Adem dan merendam rumah-rumah warga di sekitar lokasi. Air mulai masuk sejak pukul 6 waktu Indonesia Barat pagi, menggenangi jalan dan rumah warga, ujar Ketua RT 006 RW 022 Penjaringan, Wirya. Akibatnya, kegiatan gotong royong yang dijadwalkan hari ini terpaksa dibatalkan. Bahkan, info banjir rob di Jakarta Utara hari ini. Banjir rob kembali melanda kawasan pesisir Jakarta Utara, termasuk Jalan Dermaga Ujung Muara Angke, Kecamatan Penjaringan, sejak Minggu, 12/1 pagi. Genangan air setinggi 10 hingga 30 cm menghambat akses menuju dermaga Kali Adem dan merendam rumah-rumah warga di sekitar lokasi. Air mulai masuk sejak pukul 6 waktu Indonesia Barat pagi, menggenangi jalan dan rumah warga, ujar Ketua RT 006 RW 022 Penjaringan, Wirya. Akibatnya, kegiatan gotong royong yang dijadwalkan hari ini terpaksa dibatalkan. Bahkan, pos RW 22 pun ikut terendam. Akses pelabuhan Muara Angke kembali terendam rob atau banjir akibat pasang laut di Jalan Dermaga Ujung Muara Angke, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara pada Minggu pagi. Air mulai masuk sejak pukul 6 waktu Indonesia Barat pagi, menggenangi jalan dan rumah warga, kata Ketua RT 006 RW 022 Penjaringan Wirya di Jakarta, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Ia mengatakan ketinggian banjir rob mencapai 10 hingga 30 cm yang menggenangi jalan menuju dermaga Kali Adem Pelabuhan Muara Angke. Demikian seperti dilansir Antara. Menurut dia, rencananya pada hari ini warga akan melakukan gotong royong, tetapi fenomena alam ini membuat kegiatan ini tidak dapat diselenggarakan. Pos RW 22 juga ikut terendam banjir rob hingga saat ini, kata dia. Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) telah mengeluarkan peringatan dini adanya banjir pesisir atau banjir rob pada 9-17 Januari tahun 2025 akibat adanya fenomena pasang maksimum air laut bersamaan dengan fase bulan baru yang berpotensi meningkatkan ketinggian pasang air laut maksimum berupa banjir pesisir di wilayah pesisir utara Jakarta. Selain itu, pasang air laut menyebabkan status pintu air pasar ikan ditingkatkan menjadi bahaya, siaga 1 pada Sabtu, tanggal 11 Januari tahun 2025 pukul 7 waktu Indonesia Barat yang menyebabkan terjadinya beberapa genangan di wilayah DKI Jakarta. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, Jakarta mengeluarkan peringatan dini banjir pesisir atau rob. Masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir Jakarta diminta waspada banjir rob pada 9-17 Januari tahun 2025. Rob berpotensi terjadi akibat adanya fenomena pasang maksimum air laut bersamaan dengan fase bulan purnama. Fenomena ini dapat meningkatkan ketinggian pasang air laut maksimum berupa banjir pesisir atau rob di wilayah pesisir utara Jakarta. Oleh karena itu, 11 wilayah pesisir utara Jakarta seperti Kamal Muara, Kapuk Muara, Penjaringan, Pluit, Ancol, Kamal, Marunda, Cilincing, Kalibaru, Muara Angke, dan Kepulauan Seribu diimbau waspada rob. Masyarakat diimbau agar dapat mengantisipasi dampak pasang maksimum air laut yang berpotensi terjadinya banjir pesisir, rob. Demikian informasi dari laman Instagram @bpbd_dki Jakarta. Kamis, tanggal 9 Januari tahun 2025. Lebih jauh, info banjir besar di Surabaya, Jawa Timur hari ini. Banjir besar kembali menerjang sejumlah wilayah di kota Surabaya, Jawa Timur sejak tanggal 11 Januari hingga hari ini. Akibat peristiwa tersebut ribuan rumah serta kendaraan terdampak banjir. Seperti yang terlihat dalam video amatir, nampak sejumlah kendaraan roda 2 dan 4 mogok akibat nekat menerjang banjir. Salah satunya banjir di bawah jembatan tol Jalan Simo Kalangan, lalu lintas macet cenderung tidak bergerak.
Banjir juga terjadi di Jalan Lontar dan Jalan Simo Kalangan, membuat ribuan kendaraan harus rela mendorong akibat jalan terendam air yang cukup tinggi. Selain itu, hujan deras hampir 2 jam membuat sungai meluap serta merendam beberapa wilayah di Surabaya kembali terendam banjir. Sabtu, 11/1 sore. Hujan deras ini berdampak pada banjir di kawasan Manukan Lor. Warga di beberapa gang, Manukan Lor 3C, 3E, 3F, dan 3A, mengeluhkan banjir yang sudah menjadi langganan setiap hujan turun. Sampai dengan saat ini warga Manukan Lor pun belum mendapatkan solusi dari pemerintah kota Surabaya atas banjir yang dialami setiap hujan turun. Momon, salah satu warga Manukan Lor, mengungkapkan bahwa banjir sudah terjadi sejak ia kecil. Sejak saya kecil sudah banjir. Bahkan tahun 90-an pernah banjir sampai masuk ke rumah karena rumah warga ketika itu belum tinggi. Sekarang sudah hampir setiap rumah warga sudah ditinggikan, ungkap Momon. Sejak saya kecil sudah banjir. Bahkan tahun 90-an pernah banjir sampai masuk ke rumah karena rumah warga ketika itu belum tinggi. Sekarang sudah hampir setiap rumah warga sudah ditinggikan, ungkap Momon. Meskipun banjir tahun ini tidak separah tahun 90-an, Momon tetap berharap pemerintah kota Surabaya mengambil langkah tegas untuk mengatasi banjir di wilayahnya. Padahal jalan raya di depan itu gorong-gorongnya sudah diperbaiki, tapi masih saja banjir, ujarnya. Warga lainnya, Bambang, mengungkapkan bahwa salah satu penyebab banjir adalah meningginya Gang 2 Raya yang menghambat aliran air menuju sungai besar. Gang belakang, Gang 2 Raya itu ditinggikan, imbasnya ya ke tempat kami, ujar Bambang. Bambang juga berharap pemerintah rutin membersihkan saluran air yang penuh dengan lumpur. Dulu sih pernah dibersihkan, tapi sepertinya gak serius. Padahal ini dalam gotnya karena ketutup lumpur jadi dangkal. Ya mudah-mudahan dikeruklah biar air mudah mengalir juga, harapnya. Saat ini pemerintah kota, Pemkot Surabaya serius menangani persoalan banjir yang masih membayangi sejumlah kawasan di Kota Pahlawan. Pada tahun 2025 ini, Pemkot Surabaya mengalokasikan anggaran sebesar 1,4 triliun rupiah yang difokuskan untuk menyelesaikan permasalahan banjir di 180 titik rawan. Anggaran besar ini telah masuk dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2025 dan tengah dibahas bersama DPRD Kota Surabaya.